Terletak di pesisir barat Sumatera. Inilah tempat dengan sebutan Negeri Seribu Surau. Ranah Minang adalah warisan Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Saksi sejarah kolonialisme Belanda. Padang tumbuh menjadi kota perdagangan sejak abad ke-18. Perjalanan panjang Ranah Minang terekam dalam jejak kuliner. Sebab bumbu dan rasa juga menyimpan riwayat. Minangkabau tidak hanya identik dengan tradisi dan kearifan lokalnya, namun yang menjadi kekhasan dari Minangkabau adalah warisan turun-temurun dari sisi kuliner. Di desa Batu Hampar, Payakumbuh, perempuan Parubaya bernama Hairina biasa mengolah rendang. Rendang adalah masakan khas Minang yang dimasak dengan bumbu melimpah dan santan dalam waktu yang cukup lama. Dengan tungku dan kayu bakar, hari itu Hairina memasak rendang daging sapi. Ini suatu mesin yang sangat sederhana. Jadi kalau kita memeres santan, nggak perlu pakai tangan lagi, Bu ya? Pakai ini manual nih. Manual. Nggak pakai yang rasanya pun enak pakai ini daripada pakai mesin. Dalam buku The History of Sumatra karangan William Marsden, ada dua tumbuhan penting di Sumatera saat itu, padi dan kelapa. Padi diolah menjadi nasi sebagai makanan pokok, sementara kelapa diolah menjadi santan untuk membuat makanan. Santan kelapa adalah bahan dasar utama masakan Minang. Bagi orang Minang, kelapa itu tidak hanya untuk santan ya Bu ya, bahkan seluruh bagian dari kelapa, baik sabut ataupun batoknya, semuanya terpakai keseluruhan untuk pembakaran juga. Nggak ada tersisa ya Bu ya, semuanya masuk semua dalam masakan rendang. Santan diolah dengan sayur, ikan, atau daging dengan banyak bumbu. Karena dulu orang Minang suka merantau, mereka harus membuat makanan yang tahan lama. Nah, tapi oleh karena cara memasaknya dengan pemanasan yang sedang itu bisa dikatakan bahwa kandungan gizi pada makanan yang dimasak itu seperti daging itu tidak begitu banyak berubah. Rendang mencerminkan sendi peradaban Minang. Daging adalah simbol Ninik Mama sebagai pemuka adat. Cabai ibarat alim ulama yang tegas menegakkan syariat Islam. Bumbu adalah cermin masyarakat umum dan kelapa atau karambia dalam bahasa Minang merupakan simbol cadia pandai atau kaum intelektual. Itulah sebabnya masakan ini ditempatkan pula sebagai penanda status sosial seseorang. Sebuah kenikmatan yang tinggi, sebuah masakan yang tinggi status sosialnya itu memang butuh kerja yang ulet, butuh bahan yang banyak, butuh bahan-bahan yang baik, dan butuh kerja yang keras terlebih dahulu baru mencapai derajat yang tertinggi, baru mencapai status yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Butuh waktu 3 jam memasak rendang di kuali besar ini.
sekali. Coba rasa. Nah, rasanya enak kan pakai nasi putih Bu kita makan. Ada nasinya. Boleh. Nah, sebenarnya rendang Padang itu tidak hanya dengan daging. Tidak hanya rendang daging, tapi juga ada jenis-jenis rendang lain yang tidak kalah unik dan pastinya tidak kalah nikmat. Wah, mari Bu. Karambia, sebutan orang Minang untuk kelapa, mudah dijumpai di sekujur ranah Minang. Dari Padang ke Payakumbuh melalui padang panjang, pohon kelapa tampak tegak di hampir semua rumah penduduk. Kota ini ramai karena menjadi jalur utama menuju Riau dan berjarak sekitar 2 jam ke Bukit Tinggi. Desa Lampasi, yang lazim dikenal sebagai Kampung Rendang, menempatkan Payakumbuh sebagai rujukan kuliner Sumatera Barat. Menurut penelitian Gusti Asnan, masakan Minang sebagian besar dipengaruhi India. Sejak abad ke-13, sudah ada orang India yang datang ke Sumatera Barat. Tom Pires, pengelana Portugis, mencatat pada awal abad ke-16 telah ada kapal Gujarat yang singgah di pantai barat Sumatera. Mereka berdagang dan mendarat di Pelabuhan Tiku, Kabupaten Agam, dan Pelabuhan di Pariaman. Rendang menjadi masakan yang tersebar luas ketika orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka. Hari belum lagi terang ketika harum rempah menguar dari dapur sebuah rumah makan. Mereka tak ingin tersalib matahari pagi. Juru masak dan para pekerja mulai berjibaku menyiapkan beragam bahan makanan untuk diolah menjadi kuliner ranah Minang. Parutan kelapa mulai diperas, beras mulai ditanak, dan beragam bumbu dipersiapkan, mulai dari jahe, lengkuas, kunyit, hingga bawang putih dan bawang merah. Gulai tunjang, rendang ayam, ikan asam padeh, dan masakan khas lain dipersiapkan satu demi satu. Kuliner Sumatera Barat memang identik dengan proses dan kerumitan panjang dalam mengolahnya. Seni memasak ini pun menyebar ke seluruh wilayah Sumatera, bahkan hingga ke Malaysia. Bu, sebenarnya kalau untuk masakan Padang ini sendiri, yang paling penting tuh apanya? Yang paling penting bumbu sama santannya. Santannya cocok sama bumbunya gitu. Hampir di setiap jenis masakan ranah Minang, rempah melimpah. Pedasnya cabai dan kentalnya santan adalah unsur dominan. Selain membuat tahan lama, bumbu ini melunturkan kandungan lemak jahat, hal yang kerap dikhawatirkan ketika orang menyantap masakan Padang. Bumbu itu, pemakaian bumbu yang banyak itu ternyata merupakan kelebihan dari masakan rendang itu. Bumbu itu ternyata pada saat sekarang diketahui sebagai antioksidan. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit yang ditemukan yang menjadi penyebab kematian utama pada orang dewasa atau orang lanjut usia itu disebabkan oleh karena antioksidan yang sedikit. Masakan yang telah matang kemudian ditata dengan apik. Cita rasa masakan Minang yang gurih pedas cocok dengan selera hampir seluruh lapisan masyarakat. Rumah-rumah makan hampir selalu penuh dengan para penikmat hidangan Minang. Seperti kebanyakan restoran Minang di Sumatera Barat, rumah makan ini menyajikan berbagai menu dari rendang daging, dendeng, dan beragam jenis gulai.
pramusaji membawa sejumlah piring tersusun dengan sebelah tangan. Dalam bahasa Padang, ini dikenal dengan Manatyang Piria. Selain rendang Padang di rumah makan, favorit orang Minang adalah masakan khas nasi kapau. Di Pasar Los Lambuang Bukit Tinggi, warung nasi kapau berjajar. Tumpukan lauk dengan harum rempah mengeluarkan aroma tajam. Penyajian di warung nasi kapau memang berbeda. Tiap masakan diambil dengan sendok panjang. Kami melahap nasi kapau seraya memahami kisah tentang asal-muasal nagari kapau. Nih, Oi, ini yang membedakan antara nasi kapau sama restoran-restoran nasi yang lain apa nih? Kalau nasi kapau itu nama kampung, kapau itu nama kampung, nama daerah. Nama daerahnya di Teratang Kamang. Oh, terus kalau menu ada yang beda nggak sih nih? Menunya ada kikil, khusus, Ini ya, ikan sayur ya? bertelur. Nih sayurnya. Kalau di restoran sayurnya rebus-rebus namanya. Kalau di sini kita digulai-gulai semua ya? Ya, digulai semua, pakai santan semua.